Oke, bisa. Oke, Oke, bisa direkod. Oke. Makasih ya Kak Ulan. Sama-sama. Oke. Hari ini sedikit sepi ya. Iya nih. Tapi ini Kak Rani bisa gabung ya? Kak Rani lagi di jalan. Oh. Tadi anak saya yang kecil sempat heboh lihat fotonya Kak Rani itu. Di belakang ada salju-salju. Jadi makin heboh dia. Nanya dia itu ada di mana, kayak gitu. Kak Rani petualang itu. Selamat bergabung Kak Eka Wahyu. Kak Eka Wahyu sepertinya baru pertama kali bergabung dengan kita ya Kak. Hari ini rencananya kita akan bersama Bu Sowiyah, tapi beliau tadi pagi baru mengabarkan kalau anak angkatnya tadi pagi meninggal dunia. Jadi dengan berat hati beliau tidak bisa bergabung hari ini. Semoga lain kesempatan bisa bergabung dengan kita di sini ya. Amin. Karena ilmunya beliau Masya Allah luar biasa sekali. Kita butuh banyak asupan ilmu dari orang-orang hebat. Betul banget. Hari ini kita ngobrol bebas aja ya, Kak Ulan, Kak Eka Wahyu. Karena memang seperti yang direncanakan itu tadinya tema kita insan berkemampuan khusus bermartabat itu di rencananya akan oleh Bu Sowiyah, tapi ya sayangnya qadarullah anak angkat beliau tadi pagi. Jadi kita semua turut berduka atas berpulangnya anak angkatnya Bu Sowiyah. Saya juga sempat kaget tadi dikabarkan pagi-pagi. Kita walaupun belum saling kenal, belum pernah tatap muka, tapi karena kita satu frekuensi gitu ya. Iya benar. Terasa dekat sekali gitu. Benar. Terasa dekat sekali. Baik, Kak Ulan, masih dicakap jangan tak cakap ini Kak. Jadi apa yang ingin Kak Ulan cakapkan di sini? Ada apa yang ingin kita diskusikan di sini? Silahkan. Sebenarnya sih awal mula lihat Kak Iva di waktu itu di FB ya, terus rasanya saya juga gabung di FB grup FB itu gitu kan. Rasanya kalau kita ketemu ya tadi yang kakak bilang satu frekuensi. Rasanya yang tadinya merasa kayak aduh sendiri udah mau putus asa nih gitu kan. Apalagi kayak saya itu di satu kalau saya bilang sini kecamatan lah kayak gitu ya. Kalau di satu kecamatan itu saya sendirian gitu, bisa dibilang sendirian berdua dengan teman saya, walaupun teman saya nggak terlalu aktif, rasanya kayak, aduh, kadang gimana sih buat apa ya, buat ayo kita semangat nih, yang tadinya bersepuluh itu down, nggak ada orang sama sekali gitu. Jadi begitu lihat teman-teman gitu kan, apalagi kemarin sempat dengar singkat cerita dari Bu Sowiyah gitu, itu rasanya aku kayak kita semangatnya kayak berkorban balik lagi gitu, semangat lagi gitu ya. Apa mencari orang-orang seperti ini kadang susah banget ya Kak. Kalau di kota Kak Iva mungkin di kota lah ya, kalau di kota mungkin sesuai lah dengan ada ibaratnya ada expense-nya, ada bayarannya atau apa, mungkin banyak juga tenaganya ya. Tapi kalau kita udah di kampung gitu kan, terus kalau saya sih sebenarnya karena anak saya sendiri itu inklusi, ABK-nya level inklusi, jadi saya kadang lebih miris di ABK inklusi sih. Soalnya kalau yang memang sudah terlihat nggak bisa di sekolah reguler, SLB banyak lah. Tapi kalau yang sekolahnya di reguler tapi masuknya ABK itu
aduh bener-bener yang memang mereka itu tidak ditangani seperti itu. Saya kadang mirisnya di situ. Jadi kadang ngobrol-ngobrol sama memang orang-orang yang sudah berpakar gitu. 1-2 ilmu mudah-mudahan bisa saya terapkan di wilayah saya gitu. Dengan kendala yang begitu luar biasa, begitu banyak gitu. Ya apalagi penerimaan yang waktu kita ngobrol pertama kali itu kan soal penerimaan ya Kak. Itu memang satu hal dasar tapi yang paling susah itu. Satu hal dasar yang paling susah kalau udah level itu dilewatin sih insya Allah semua level akan terlewati gitu. Sampai saya punya pengalaman, saya punya temen satu apa ya, dia dekat sekali dengan saya. Beliau punya putra ABK itu tiga-tiganya dengan jenis yang berbeda. Tetapi yang terakhir sendiri itu satu kelas dengan anak saya. Kadang saya kasihan kayak gitu. Karena ya saya lihat lagi dari penerimaannya kurang. Jadi ketika penerimaannya kurang, kayaknya semua usaha itu mentok. Mau kayak gini salah, mau kayak gini salah. Akhirnya tuntutannya hanya kembali lagi ke pihak sekolah. Sedangkan sekolahnya reguler. Padahal pihak sekolah sudah menyarankan untuk sekolahnya di luar. Jadi dilema nih tiap hari. Padahal tiap hari ngobrol loh Kak. Tiap hari ngobrol, tiap hari saya lihat kan teman-teman yang memang lebih tidak beruntung lagi gitu. Tapi belum muncul sedikit ya rasanya kadang ayolah gitu kan, maksudnya mumpung anaknya nih masih umurnya masih kita bisa tolong kayak gitu. Maksudnya jangan sampai nantinya ya itu terlalu terlewatkan gitu. Kalau penanganannya tetap dilakukan sama seperti dengan anak-anak lain ya nggak akan kena gitu. Tapi itulah susah sekali, kadang saya sedih yang jauh-jauh bisa dengar saya ngomong, yang deket malah nggak bisa nih gitu. Makanya ya itu padahal kita harus ngomong-ngomong terus gimana sih sebenarnya cara kita atau tips kita itu biar ke orang dekat itu lebih mudah. Jangan terbalik, ke orang yang jauh itu lebih mudah, tapi ke orang yang dekat itu jauh lebih susah. Saya kadang pengen berbagi itu aja sih, gimana sih ayo caranya gitu. Mungkin dari Kak Iva ada tipsnya kayak gitu. Atau dari Kak Rani atau dari Kak Eka. Itu hal paling sulit Kak. Itu adalah hal paling sulit ya. Iya, benar. Karena apalagi yang terdekat kita itu lebih tua dari kita gitu. Pastinya mereka merasa ini anak masih anak kok udah berani ngomong ini itu gitu. Saya juga merasakan hal yang sama sih sebenarnya. Jadi mengajak orang terdekat itu lebih sulit daripada kita bisa berbicara dengan orang di luar sana gitu. Mengajak orang yang di luar sana itu sedikit lebih mudah dibandingkan dengan orang yang terdekat kita. Oh, aduh sayang banget nih Kak Iva kelempar kayaknya. Sinyalnya nggak stabil. Ya, udah masuk lagi. Ya ini nih, Eva juga nggak ngerti gimana ya harus apa namanya menstabilkan ini internet gitu ya. Bingung banget. Sudah dengan wifi maksimal juga tetap aja kayak gini.
Yaitu tantangan terberat kita memang mengajak orang terdekat dengan kita sih. Tapi tetap harus kita ngomong, Kak. Kalau kita diem aja, mereka nggak akan tahu. Yang kitanya harus siap dengan penolakan dulu kayaknya. Jika kita terus-menerus bicarakan, ungkapkan, saya rasa nanti suatu saat akan ada waktu di menyerap itu. Apalagi kita melakukannya dengan pembuktian. Kalau saya jujur saja itu, Iva kan keluar dari kampung ya, karena memang pada saat itu di kampung Iva itu pelosok sekali, Kak. Jadi dari rumah sakit jauh, dari nggak ada SLB, hanya ada Polindes aja gitu, dokter nggak ada juga gitu. Jadi merasa sangat ini dengan anak Iva gitu. Sementara Iva berbicara tentang pendidikan itu kemana-mana gitu kan. Tapi dengan anak sendiri kesannya seperti padahal nggak membiarkan sih sebenarnya. Cuman ya kan lingkungan nggak tahu itu. Tapi ya dengan tekad yang bulat, dengan perencanaan yang cukup matang, akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari daerah itu gitu. Sampai pada saat itu sebenarnya Iva sudah ke dinas setempat ya, menganjurkan untuk bikin SLB, minta dibuatkan wadah lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu, insan berkemampuan khusus yang saat ini kita bilangnya, ada tempat di saat itu nggak ada. Gitu. Tapi Iva terus ngomong. Setelah saya keluar dari daerah itu, 3 tahun kemudian, akhirnya dibangun SLB di sana. Akhirnya ada gerakan-gerakan yang masuk naik. Jadi itu kita nggak tahu kapan itu akan terrealisasi, kita nggak tahu kapan itu akan terwujud. Yang jelas kita harus memaksimalkan sebisa kita untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kita harus disampaikan dan orang lain harus tahu. Gitu. Karena kalau kita tetap diam, kayaknya ya selamanya nggak ada masa depan takutnya. Khawatirnya nggak ada masa depan yang berbeda. Gitu, soalnya modal kita hanya bercakap ya, Kak. Kita nggak punya modal yang lebih seperti orang-orang lain seperti itu kan. Kita harus menggerakkan tangan-tangan yang lain nih kayak gitu. Saya juga kadang sempat suka mikir kayak gitu sih. Ayo gimana sih, saya nih cuma bisa ngomong, saya punya tenaga, tapi saya nih nggak punya ini loh, gimana ya kayak gitu kan. Saya juga seperti kayak gitu. Kalau di daerah saya itu, ya itu, tapi ya kadang saya mirisnya memang harus kembali ke ya tadi ya faktor penerimaan masing-masing, paling utama adalah orang tua gitu kan. Karena saya kemarin di sini sempat up ada program yaitu apa ya, terapi gratis kayak gitu. Itu benar-benar yang dari sebuah yayasan didampingi dokter ahli okupasi terapi, terus kita didanai, dijaringlah relawan-relawan nih, relawan-relawan. Waktu pertama banyak gitu kan, tapi lama-lama kan ya itu seleksi alam ya Kak, karena kita nggak ada ibarat kata kesana harus pakai bensin, kita nggak ada nih yang buat beli bensin ya gitu sebenarnya. Terus banyak juga yang kegiatannya sudah penuh, akhirnya bertahan berapa orang. Itu aja Kak, di daerah saya udah dikasih fasilitas gratis nih, orangnya masih yang aduh nggak deh gitu. Awal-awal banyak yang datang gitu, tapi lama-lama juga akhirnya habis gitu. Mungkin karena kebanyakan dari masyarakat kita ya Kak, itu maunya mereka itu instan. Jadi ketika ada sebuah SLB atau rumah terapi atau apa, mereka berpikir bahwa ketika mereka memasukkan anak mereka ke situ, itu 1-2 hari, 1-2 kali masalah selesai gitu. Padahal ya Allah, Kak Iva sudah mengalami sendiri lah ya, yang tiap hari di rumah Zaki sampai sekian tahun untuk satu perkembangan aja itu waktunya benar-benar butuh waktu yang memang
nggak sedikit gitu. Tapi kebanyakan masyarakat kita itu nggak sampai ke pemahaman itu. Itu yang kadang benar-benar buat saya itu, aduh gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah ada sekian segelintir orang yang memang sadar akan hal itu dan sampai sekarang menikmati hasilnya gitu atas perubahan itu. Wah, fresh lagi nih Kak Iva. Ya. Padahal saya Kak Iva, padahal saya itu punya alat terapi itu lengkap. Alat terapi itu lumayan lengkap seperti di dokter. Tapi itu bisa untuk 30 siswa itu kita bisa tampung agak sebenarnya. Sulit, makanya kita tidak usah, kita yang bisa kita lakukan gitu. Kak Iva masih di mute. Speakernya masih di mute. Oh ya, Iva kayaknya pakai aja ya. Soalnya kalau pakai laptop nggak kuat kayaknya. Yap, udah stabil. Oke. Gimana caranya Kak Ulan bisa dapat 30 untuk 30 anak itu alat terapinya? Ya itu perjalanan panjang. Waktu itu memang ada orang yang baik hati lah untuk berdonasi gitu kan, punya cita-cita yang memang mulia gitu. Walaupun memang itu ternyata ada banyak unsur, ada banyak masalah lah yang timbul seperti itu. Tapi akhirnya dari itu diambil alih oleh ahli okupasi terapi yang jadi pembina saya. Alatnya masih disimpan di rumah teman saya. Jadi saya teruskan, saya lihat alat saya, lihat anak-anak juga sayang, terus saya juga udah jatuh cinta gitu. Yang awalnya memang di situ, awalnya kita jalan memang ada kontribusi Kak, jadi memang ada ibarat kata uang bensin lah seperti itu. Tapi ketika itu selesai, saya bertekad bahwa tetap jalan nih gitu. Jadi saya tetap jalankan sambil dirawat. Cuman ya yang awalnya ya itu tadi karena penerimaan masyarakatnya pengennya instan. Lah yang bertahan itu saya sisa sekitar 14 anak kayak gitu. Itu yang masih bertahan sampai sekarang. Masih yang rajin berangkat gitu asalkan saya ada gitu. Orang tua yang punya IBK ini juga harus kita kasih tahu ya kalau sebenarnya ini semuanya tuh proses gitu, nggak bisa satu hari langsung ada perubahan ya kan. Iya. Kita bukan sulap gitu kan. Anak-anak ini juga bukan sulap dan apa ya, menyadarkan mereka kalau nggak apa-apa kok, yaitu memaksimalkan usaha aja, latihan terus, terapi terus di rumah gitu, konsisten. Ya yang konsisten aja belum tentu berhasil ya kan? Ya, benar, apalagi ya. Kalau kita sama sekali nggak coba gitu. Itu saya alhamdulillah yang 14 orang ini mungkin karena mereka yaitu ketemu satu frekuensi ya Kak. Ketemu satu frekuensi jadinya mereka pahami itu ya alhamdulillah mereka masih rajin berangkat gitu. Kalau memang dari saya nggak libur gitu mereka tetap berangkat berkomunikasi lewat via HP, WA kayak gitu. Jadi hanya sekedar oh Bun ini terapinya, karena saya selalu bilang bahwa terapis yang terbaik itu bukan dokter di mana-mana tapi justru
para orang tua ini di rumah itu adalah terapi yang paling baik kayak gitu. Karena ya kalau ketemu dengan saya hanya 1 jam itu pun kadang nggak maksimal ya Kak. Kadang anaknya kan kita juga lihat mood anak kayak gitu kan, lihat mood orang tua. 1 jam itu kadang maksimal atau nggak maksimal. Paling maksimal setengah jam dengan Kak saya. Atau mungkin kalau pada saat ada ahlinya, dengan ahlinya paling hanya sekitar 10 menit. Gitu. Tapi kalau dengan orang tua kan sekian jam di rumah, 23 jam berarti di rumah kan. Kalau mau seberhasil apapun saya, kalau orang tua di rumah juga tidak melaksanakan itu, ya itu nggak akan berguna gitu. Saya selalu kayak gitu. Alhamdulillah sih dari 14 ini, ya itu yang buat saya bertahan juga. Kadang yang kemarin saya cerita bahwa satu perubahan kecil aja itu udah yang tadinya nggak menerima kita, kalau dideketin kita nih, kalau saya deketin udah langsung lari atau langsung marah ekspresinya kayak gitu. Terus akhirnya kalau ketemu itu meluk segala macam, ya itu yang buat saya benar-benar ayo ayo semakin semakin baik lagi, ayo semakin baik lagi kayak gitu. Alhamdulillah sih. Tapi saya sekarang punya itulah kadang kita juga terkendala pandemi, lagi-lagi pandemi yang tadinya planningnya sudah ABC nih, akhirnya aduh harus mundur lagi gitu. Saya lebih kemarin agak fokus kalau 14 anak ini rata-rata sudah di SLB Kak. Jadi paginya mereka sekolah di SLB, nanti siangnya ketemu dengan saya gitu. Saya bantu kalau di SLB kan biasanya mereka jauh lebih fokus ke akademiknya kayak gitu. Kalau yang di SLB sini loh, kalau saya di SLB yang lain saya nggak tahu Kak. Tapi kalau dengan saya lebih ke aspek-aspek dasarnya kayak gitu ya, untuk kemandirian mereka sehari-hari, tingkat kepercayaan dirinya kayak gitu. Kayak saya lebih cenderung ke situ gitu. Karena saya punya satu prinsip juga, entah saya dapat dari mana Kak, entah benar atau enggak, saya hanya kadang sering ngomong, saya juga menyemangati diri saya sendiri bahwa apapun kondisinya anak kita, saat mereka tumbuh dengan rasa percaya diri, insya Allah semuanya akan jauh lebih mudah. Saya seperti itu sih. Jadi saya selalu kasih semangat bahwa ayo yang penting percaya diri. Kadang kita lihat mau fisiknya bagus, sempurna, intelektualnya bagus, kalau nggak punya percaya diri juga itu sama aja dengan insan berkemampuan khusus yang memang mungkin nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi mereka bisa percaya diri, oh itu bisa dilalui begitu mudah gitu. Saya kadang suka kayak gitu. Jadi intinya pokoknya udah yang penting putra Anda itu percaya diri. Udah, kalau anaknya udah percaya diri, udah ibunya nggak usah takut gitu. Kalau saya emang gaya ngomongnya nggak pernah pakai bahasa yang formal atau apa, enggak. Saya cenderung kayak udah ngomong sama temen gitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya bun bener ya, iya sekarang kalau misalkan ada orang-orang bisik-bisik ngomong nih, mereka tuh nggak bakal ngomong depan muka, nggak usah didik, nggak usah. Kalau misalkan kita beranggapan bahwa ih lagi ngomongin anak saya nih, oh berarti memang pikiran orang tua yang justru lagi ngomongin anaknya gitu. Orang lain tuh emang nggak ngomongin, enggak, kita nggak dengar gitu, kayak gitu. Jadi lebih kita motivasi di semangat sebenarnya, biar mereka juga, yaitu kakak kemarin bilang bahwa orang tuanya sebenarnya yang ABK gitu kan, kita yang punya kebutuhan khusus nih. Jadi benar-benar yang udah jangan anggap justru kita nih yang harus belajar dari mereka gitu. Saya selalu kayak gitu. Jadi tapi ya itu satu frekuensinya nyambung, jadi enak. Kita ngomong juga enak. Mereka juga orang tuanya semakin kuat. Ketika orang tuanya semakin kuat, justru mau ada terapi di mana nih, pasti dibawa anaknya. Ada kegiatan apa pasti dibawa. Tapi kalau orang tuanya yang lemah, ya udah itu akan hancur semuanya. Saya kayak gitu. Cuman saya lagi kepengen belajar yang tunan. Kalau sudah ada penolakan, pasti akan ada banyak alasan untuk bilang nggak bisa.
Tadinya itu mau bahas tentang insan berkemampuan khusus bermartabat gitu. Sempat nanya kan, bermartabat itu kayaknya tema yang cukup berat gitu ya. Iya, Kak, benar. Tapi sebenarnya yang ingin kita sampaikan itu bahwa yang bermartabat yang dimaksud itu adalah bagaimana dia punya keterampilan dan kemampuan gitu yang bisa sebagai latihan dia untuk tidak meminta-minta gitu. Kan cenderungnya banyak yang menganggap anak insan berkemampuan khusus ini butuh belas kasihan yang kayak gitu-gitu kan. Padahal kan sebenarnya mereka itu bermartabat loh, mereka itu punya harga diri juga loh, yang harus kita jaga juga gitu, dan yang harus kita sama-sama bimbing juga. Ya caranya itu dengan melatih kemampuan-kemampuan lain, keterampilan-keterampilan lain gitu kan. Kan bukan tidak mungkin mereka nanti bisa berpenghasilan dari usahanya mereka, tidak harus dengan belas kasihan gitu. Kalau yang di tempat saya bergabung sekarang ini nih, itu mereka ada kelas memasak, kelas prakarya, terus kelas bina diri juga. Jadi banyak hal yang dilakukan dan itu benar-benar membuat mereka berpenghasilan. Jadi hasil karyanya dijual, hasil masakannya dijual, nanti uangnya masuk ke tabungannya mereka gitu, nggak ke tabungannya mereka, kalaupun mau dibelanjain juga nggak apa-apa oleh merekanya sendiri gitu kan. Jadi ada pembagiannya. Nah itu yang kita maksud, anak-anak ini harus bermartabat, harus punya keterampilan supaya dia bisa tidak meminta-minta gitu. Itu juga yang diajarkan oleh agama kita ya. Bahkan dari mereka ini, anak-anak yang di panti itu, mereka itu senang banget bisa berbagi dengan orang lain. Jadi di hari Jumat atau hari apa gitu, kadang mereka bikin masakan yang gratis. Masakannya sih yang gampang, kayak makaroni yang tinggal goreng. Enggak harus meminta-minta. Karena ya itu, seperti yang kita bahas di tema-tema sebelumnya, ketika penerimaannya sudah utuh, kemampuan mereka tuh bisa berkembang dengan baik dan dengan pesat bahkan. Benar Kak, terus sebenarnya kita juga harus fokus kepada sesuatu plusnya. Kita jangan sampai melihat dari kurangnya. Jadi kalau saya suka bilang, kadang orang tua gini, sebenarnya kan kita juga anak menulis itu harus pakai tangan kanan, gitu kan. Kalau saya juga kadang menyalahi aturan dari pelatihan yang saya dapat seperti itu ya. Maksudnya mau nggak mau ini harus benar seperti itu gitu. Cuman kadang saya enggak kalau yang buat saya itu kayak enggak lah gitu. Saya nggak mau pakai yang ini gitu. Saya juga nggak pakai gitu. Apa ya? Ya di dunia ini banyak kok yang pakai tangan kiri tapi memang lebih bagus kayak gitu kan. Buktinya orang nggak punya tangan aja bisa ngapa-ngapain pakai kaki gitu kalau saya gitu. Jadi pokoknya apa yang bisa. Terus kalau misalnya anak-anak yang memang kayak cerebral palsy yang memang kemampuan motorik tangannya itu nggak bisa dipakai buat menulis segala macam, saya lebih fokus untuk mengajar mereka kebacanya kayak gitu kan. Sekarang kita berpikir lah zaman maju ke depan itu semakin canggih Bu gitu. Saya nggak mau nakutin orang tua. Jadi zaman ke depan itu kita semakin canggih. Sekarang kita pakai WA aja nih, kita nggak bisa ngetik, udah pakai voice note gitu.
Jadi saya seperti itu. Yang penting bisa baca, ayo gitu. Memang harus benar-benar fokus pada satu perilaku yang memang mereka lebih gitu. Terus juga ternyata ya itu kayaknya nggak cuma buat insan berkemampuan khusus ya Kak. Buat kita aja yang normal nih, kalau kekurangan kita yang disorot juga kita nggak mau ya. Kayak saya nggak bisa menggambar, kalau disuruh gambar kan udah yang oh enggak gitu ya. Ya apalagi mereka seperti itu. Saya suka kita nggak usah anggap beda lah, kita anggap diri kita aja. Saya nggak bisa gambar nih, yang disorot sama orang saya suruh gambar. Aduh nanti dulu deh, pasti kayak gitu. Ya sama, mereka juga kayak gitu. Bener nggak? Oh iya sih bun, gitu. Ya itu makanya jangan anak dia nggak bisa nih mau kayak gini nggak bisa. Kok kita mau fokus di situ? Oh jangan gitu. Caranya kita fokus di plusnya aja. Tapi juga itu jangan ditinggalkan. Gitu. Dan itu ternyata memang ya di sebagian anak itu luar biasa. Saya punya ada Down syndrome Kak. Dia punya perilaku yang memang agak benar-benar yang keras, namanya mau keras. Tapi percaya dirinya luar biasa. Percaya dirinya luar biasa. Dia keras kalau misalkan lagi memang nggak mood kayak gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk menghafalnya itu cepat. Jadi saya sama orang tuanya selalu arahannya ke situ. Udah ngaji aja gitu kan. Rajin ngaji aja tiap hari nih. Ngaji. Gitu. Apapun ayo dihafalin gitu. Itu Asmaul Husna aja Kak. Itu kalau saya kadang saya ya kalau kita baru kenal anak-anak seperti ini kan heran ya Kak. Kok bisa gitu. Padahal banyak kemampuan yang mereka nggak bisa gitu. Ya udah kita fokus ke situ dulu gitu. Dan anaknya itu seneng. Jadi kalau kita mau ngajarin sesuatu nih, kita sambil ini salawatan, sambil asmaul husna kayak gitu. Dan alhamdulillah itu kena. Ada lagi satu anak Down syndrome, dia maunya salawat itu cuma salawat badar, yang lain nggak mau. Ya udah kita pakai backsoundnya itu salawat badar setiap hari, itu bisa. Jadi udah stop lah kita fokus sama ketidakmampuannya anak gitu, karena itu akan semakin buat mereka down. Saya dulu juga sudah membuktikan sendiri gitu, bahwa saya fokus terhadap ketidakmampuan anak saya justru malah memperburuk segala sesuatu gitu. Saya nggak ngomong berdasarkan teori, saya hanya ngomong berdasarkan pengalaman yang memang saya alami seperti itu. Jadi ya benar, pengennya kayak gitu Kak. Kadang jangkauan tangan kita yang masih kurang panjang. Aduh, memperpanjang tangan kita butuh tangan orang lain lagi. Betul. Ya, kita nggak tahu kan dengan langkah apa, dengan cara apa kita bisa mengajak orang lebih banyak kan kita nggak tahu. Iya. Seperti yang kita lakukan sekarang aja gitu, kita sudah memaksimalkan, sudah share kemana-mana, tapi ternyata yang bergabung masih sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting yang kita lakukan adalah tetap menyampaikan. Oh iya Kak. Nah menarik sekali dengan tangan kanan dan tangan kiri. Saya agak sedikit apa ya greget gitu ketika ada yang bilang tangan baik, hah? Tangan baik, tangan kanan, tangan baik. Apa salahnya sih bilang tangan kanan gitu kan? Makan dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, bilanglah dengan konsep yang tepat gitu. Katakan dengan konsep yang benar. Itu kanan, kiri, bukan baik, buruk, bukan. Tangan kiri itu nggak buruk loh, dia itu kebaikan yang luar biasa loh. Nyebok itu adalah kebaikan. Coba kalau nggak cebok, bau, banyak yang terzolimi, ya kan? Jadi dengan konsep kanan kiri aja itu saya greget banget ngasih tahu ke orang-orang ini kanan, ini kiri gitu, bukan baik, bukan buruk, nggak ada tangan buruk, nggak ada. Semuanya tangan buruk itu ketika dia melakukan suatu keburukan. Itu baru jadi tangan buruk. Tangan kanan aja bisa jadi tangan buruk. Soalnya gini, Kak Iva kan juga berasal dari luar wilayah Jawa ya. Kalau di luar wilayah Jawa mungkin kalaupun kita pakai bahasa daerah, bahasa Indonesianya jauh lebih di up gitu kan. Kalau kita udah kadang sudah terbiasa bilang tangan kanan. Saya aja kemarin waktu baru
3 tahun yang lalu masuk ke dunia PAUD, masuk ke dunia pendidikan, itu saya heran dengar guru bilang kalau di daerah saya itu tangan manis gitu kan, tangan manis dan tangan baik. Saya bilang, hah gitu kan, baru satu kata aja itu udah langsung saya bikin perubahan di situ kok. Anak-anak juga awalnya aneh gitu ketika saya bilang belajarkan mereka tangan kanan dan kiri gitu kan. Itu mereka bilang aneh gitu. Ini tangan manis bunda gitu. Manis, coba jilat dulu deh, manis enggak gitu kan. Karena kalau saya kayak gitu kan, manis enggak gitu. Enggak loh bunda, kan nggak ada permennya gitu. Ya udah, coba kalau sekarang bunda kasih permennya di tangan kiri ya. Jadi manis enggak tangan kirinya? Manis. Jadi tangan manisnya yang mana? Tangan kiri. Ya kan? Nggak bener kan gitu. Coba kalau bunda kasih yang manis dua-duanya gitu kan, kasih permen dua-duanya. Coba dijilat, manis semua enggak? Manis semua bunda. Ya udah, berarti sekarang ini namanya tangan kanan, biar beda. Ini tangan kiri gitu. Jadi tuh dari awal gitu kan, masa karena saya memang benar-benar buta kak, saya nggak dari dunia pendidikan PAUD benar-benar ini, jadi begitu masuk PAUD kemarin satu itu yang tadi kakak bilang manis gitu, duduk juga gitu, duduk manis tuh seperti apa gitu. Aduh, ini banyak banget konteks yang memang harus dibenarkan gitu. Terus sampai saya praktekin dan itu dikasih guru ya. Itu konsep tujuannya apa gitu ya. Saya sampai sekarang tuh nggak tahu gitu. Itu tuh tujuannya apa sih? Mengajarkan tangan baik, tangan buruk. Oh, berarti ini tangan bisa melakukan keburukan ini. Gimana gitu kan? Kan kita nggak ngerti ya. Konsep itu sudah, dan itu ditanamkannya ke anak-anak gitu. Nah, anak usia dini itu melekat loh. Walaupun mungkin nanti suatu saat dia akan berpikir ulang, tapi kan itu prosesnya masih jauh ya, masih lama sekali. Jadi, nah untuk memberitahu itu saja, kan yang harus disasar duluan nih, yang terlibat dalam pendidikan anak usia dini ya. Iya. Nah itu tuh akan dapat banyak penolakan. Jadi, ya kita tetap aja sampaikan, karena apa susahnya sih cuma ngajarin konsep kanan kiri gitu. Kita membenarkan itu saja gitu. Malah disalahin sama anak-anak, bunda itu bukan tangan kanan, itu tangan manis. Hah, tangan manis gitu. Tangan manis, tangan baik katanya gitu. Tangan manis kan manis gitu. Terus udah gitu kalau yang satu gurunya lagi bilangnya kayak gitu, tangan baik gitu kan. Terus baik, coba sini deh, kalau bunda mau cubit pakai tangan kanan baik nggak bunda? Berarti tangan kanan bunda baik nggak? Enggak lah, jahat tangan kanan bunda gitu. Loh, udah berarti kan ini bukan tangan baik nih, jadi tangan kanan karena dia nyubit gitu. Itu aduh, udah bener-bener yang nggak mungkin kita jelasin kan, ini pakai teori, nggak, udah praktek aja sini gitu. Tapi alhamdulillah dari teman-teman awalnya mungkin susah. Kalau saya tuh pas pembagian rapot gitu ya, pas pembagian rapot atau pas konsultasi itu sering saya singgung itu. Iya. Jadi mengajarkan dari rumah itu terutama untuk pendidikan apa namanya ya, anggota tubuh yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh, itu penamaannya harus jelas gitu kan. Penamaannya harus sesuai sama dengan konsep-konsep kanan kiri, duduk rapi, bukan duduk. Kita harus disampaikan sih. Jadi biar sama-sama nih orang tua dengan guru biar sejalan gitu. Benar. Sama halnya dengan anak-anak yang berkemampuan khusus ini gitu kan. Kita harus tetap ajarkan, tetap latih hal yang benar, hal yang tidak benar gitu. Iya. Mau dia mengerti atau tidak, kita kan nggak tahu ya sejauh mana pemahamannya, tapi tetap harus kita sampaikan gitu. Karena kita nggak tahu nih kapan dia bisa menerima itu. Benar. Berapa lama dia bisa menerima itu, kita nggak tahu. Jangan bosan intinya. Jadi kayak saya, putra saya normal itu kan juga indikasinya speed delay ya kak.
dulunya speed delay, jadi memang lambat sekali mereka untuk berbicara. 3 tahun, ukuran anak 3 tahun itu udah ngomong panjang. Anak-anak saya 3 tahun itu baru bisa ucap mama kayak gitu, baru ucap 2 suku kata itu pun nggak jelas. Tapi saya bilang, ya itu saya juga jadikan sebuah pengalaman untuk praktek gitu, bahwa jangan semakin karena anak kita diem nih, nggak ngomong apa-apa, nggak ngerti apa-apa, kalau mereka mau ngambil apa cuma nunjuk terus dikasih, oh itu udah gitu, udah itu berarti kitanya yang nggak mau anak kita buat ngomong gitu kan. Kalau saya selalu kayak gitu, jadi kalau saya maksa anak kalau nunjuk gitu kan, dia pengen apa kan, kita nggak ngerti omongan dia kan, marahan akhirnya, terus cuma nunjuk doang. Kita kalau jadi orang tua kayak lagi capek atau apa kan maunya, oh ya udah gitu kan. Terus saya nggak, oh ini, oh ini susu, suruh ngikutin dulu nih, sampai sekarang Kak, udah 5 tahun lebih ngomongnya masih nggak jelas. Jadi kalau mau minta sesuatu, saya ulang-ulang sampai dia marah. Kalau dia udah ngikutin kita ngulang berapa kali itu nggak bener-bener, ayam itu ayam, masih M dengan G itu masih ayam sampai berapa kali, ih mama mau udah gitu, baru nanti saya oh ya udah ayam gitu. Jadi saya benar-benar yang kebetulan di anak-anak yang saya dampingi juga ada juga yang delay gitu. Udah Bu, nggak usah terapi mahal-mahal di rumah sakit, terapi di rumah aja, yang penting ibunya ngomong 1-2 kata yang jelas gitu. Terus jangan kepanjangan ngomongnya, kalau semakin kepanjangan anaknya bingung gitu. Oh gitu ya Bun, iya pokoknya kalau jangan minta praktis lah kayak gitu, jangan minta praktis, minta susu nunjuk udah kasih, udah diem, enak banget ibunya nggak pernah dengar anak nangis gitu. Udah pokoknya suruh dia ngomong dulu gitu. Oh gitu ya Bun, ya bener enggak, yang penting saya sudah membuktikan, dan alhamdulillah anak saya sekarang bisa ngomong walaupun belum jelas gitu, kadang masih diketawain sama teman-teman, ngomong apa gitu kalau udah panjang tuh nggak jelas. Tapi saya udah lah gitu. Tapi alhamdulillah yang terakhir ini walaupun nggak jelas ngomong, cerewet dan keponya luar biasa. Ya itu tadi lihat fotonya Kak Rani, ada saljunya, ada nanyanya itu udah kemana-mana, sampai mamanya itu bingung ngasih tahunya. Oh iya, itu salju mama, itu di mana? Itu siapa? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Aduh deh, kalau mau ngeluh ya Kak. Aduh gitu. Saya udah gitu. Dalam hati tuh aduh udah deh, sampai kadang mau nyerah gitu. Ya udah, ya anak kan dia dijawab apa juga dia nggak ngerti ya Kak. Kita jawab Eropa juga nggak ngerti kan. Kita jawab di situ juga dia nggak ngerti. Yang penting kita jawab gitu. Kita komunikasi terus gitu. Saya selalu kayak gitu sama. Jadi yang namanya komunikasi, bahwa ya itu tadi pembenaran konteks terus komunikasi itu benar-benar yang harus selalu kasih apalagi untuk pendidikan anak usia dini, dan memang insan berkebutuhan khusus itu nggak lari jauh-jauh dari komunikasi. Jadi dengan komunikasi dengan orang tua ya Kak, kita salah sedikit ngomong aja itu udah efeknya udah kadang kita salah sedikit salah ngomong itu penolakan terus gak akan didengar lagi. Satu persatu orang itu kita harus benar-benar hafal ini karakternya seperti apa gitu kan. Oh ngomong dengan si orang tuanya ini harus ngomongnya seperti ini, ngomong dengan ini. Jadi benar-benar yang manfaat luar biasa Kak, benar. Kalau saya bilang, banyak orang bilang kalau saya itu mungkin, Mbak Wulan nih nggak ada pamrih ini dan itu, ngurusin anak kayak gini luar biasa. Justru pamrih saya itu banyak sekali gitu, saya bilang gitu. Justru pamrih saya itu banyak sekali. Ilmu yang saya dapat nih loh banyak banget gitu, nggak bisa saya pelajarin di sekolah manapun. Saya ketemu dengan orang tua si Down syndrome, ketemu dengan orang tua autis, sudah beda lagi kita harus ngomongnya seperti apa gitu kan. Itu benar-benar yang pelajaran yang luar biasa, dan imbasnya ke saya sendiri di rumah juga, oh iya nih, saya biasa pegang anak autis yang tidak terkendali seperti ini, anak saya aja yang normal suka tidak terkendali itu gitu. Jadi oh iya, saya terapkan seperti ini gitu. Kalau saya
yang misalnya saya ngadepin anak Down syndrome yang mereka itu introvert banget, oh anak saya juga punya sifat seperti itu, nggak mau terbuka sama mamahnya, saya terapkan di situ. Justru saya dapat ilmu yang jauh lebih banyak dari mereka. Itulah yang kadang orang tidak sampai ke tahap itu ya Kak. Maunya yang namanya rezeki itu ya, ya tahulah berupa dengan nominal sekian kayak gitu kan. Padahal tabarakallah. Kemarin itu pas Bu Sowiyah bilang gini tuh, saya catat. Nggak perlu dia itu lulusan apa, mau tamat apa gitu. Bukan sesuai bidangnya pun belum tentu bisa menerima. Benar. Yang kita butuhkan adalah yang menerima. Benar, nggak banyak sih ya, nggak banyak yang mau, nggak banyak yang bisa benar-benar menerima. Bahkan kadang orang-orang yang sudah berdekatan dengan mereka pun kadang juga ada, nggak semua tuh bisa diterima. Ya kemarin Bunda Sowiyah cerita kan bahwa di SLB-nya Bunda Sowiyah itu SLB buangan yang memang sekolah lain udah nggak mau gitu kan, ya itu padahal mereka juga sama-sama berdekatan dengan insan berkemampuan khusus, tapi satu dua tetap mereka nggak bisa terima secara utuh gitu. Saya juga punya pengalaman seperti itu sih, kita beramai-ramai nih Kak, tapi ada satu dua ibaratnya kita bilang anak siswa waktu itu ya, kita bilang siswa waktu itu satu dua itu nggak ada yang mau pegang Kak. Gak ada yang mau pegang, satu pun gak ada yang mau pegang. Itu mereka ngeluh ke saya, apa Mbak Bulan loh gitu, itu dibilangin loh orang tuanya gini. Itu karena apa? Karena satu, maaf itu memang apa ya, bau tubuhnya memang luar biasa gitu kan. Tapi mereka itu herannya ke saya suka kayak, kok Mbak Bulan tuh nggak merasa bau kayak gitu ya? Udah juga sih, saya kan belajar ilmu mata arah angin kayak gitu. Saya bercandain kayak gitu teman-teman. Saya belajar ilmu arah mata angin, jadi baunya nggak ke saya. Itu benar-benar yang mereka tuh nggak mau pegang anak itu gitu. Kalaupun pegang kan ya Kak, kalau kita memang nggak, ya kan nggak akan nyampe apa yang kita ajarkan gitu. Saya kadang, aduh nanti dulu, padahal bukan kelas saya. Tapi saya tetap harus ke situ untuk pegang dia. Kalau saya dulu dapat spesialisasi itu kan kelasnya di autis gitu. Tapi karena saya dikasih mandat, jadi saya pegang semuanya gitu. Apalagi untuk kelas-kelas yang mereka nggak ada yang mau pegang gitu. Saya kadang heran, perasaan kok saya nggak memang iya bau gitu. Cuman nggak yang gimana-gimana gitu. Itu orang tuanya dibilangin nama Bulan, loh cara bilanginnya gimana gitu kan, bingung ya Kak. Itu hal yang sensitif banget loh Kak. Saya bingung gitu, bilanginnya gimana. Bener-bener stres saya mikirnya. Temen-temen tuh protes semua. Aduh ini bilanginnya gimana? Nggak mungkin kan saya bilangnya, ini anaknya Anda nih, anaknya Ibu nih bau kan nggak mungkin. Aduh saya bilangnya gimana ya. Itu sempat kejadian lucu itu, saya setiap kali anaknya datang langsung sama Mbak Bulan aja ya. Loh saya harus pegang kelas, autis itu kan nggak bisa ditinggal ya Kak. Kalau yang lain bisa disambi lah, anak autis nggak bisa disambi hancur kelas saya. Aduh saya ya udah nanti dulu ya, suruh main aja dulu. Bener-bener ya itulah memang berkah luar biasa kalau buat saya. Saya dapat pendampingan khusus 3 bulan, kita di training tidak secara langsung. Jadi kita waktu itu dapat ilmunya itu kita langsung praktek Kak. Siangnya praktek, sorenya evaluasi materinya kayak gitu. Jadi praktek dulu baru ke materi. Besok disinkronkan antara materi dan praktek setiap hari seperti itu selama 3 bulan. Itu berkah luar biasa Kak. Kalau kita ikut training yang bayar itu mau berapa juta itu 3 bulan itu. Aduh tabarakallah benar-benar. Luar biasa memang ya, pengalaman ya kayak gitu tuh yang nggak bisa kita dapatkan dimanapun gitu.
perguruan setinggi apapun itu kayaknya sulit. Saya pengen. Andai kan itu saya benar kemarin. Andai kan bisa di cloning itu Dokter Sawia itu di cloning aja di sini. Nanti saya tinggal ngikutin lah. Saya yang di lapangan gitu. Kita butuh orang-orang seperti beliau. Tuh Kak, ini Ivan nih sekalinya pakai laptop, sekalinya pakai HP. Benar. Siang soalnya Kak. Saya juga kalau apalagi di rumah saya pakai wifi tapi ramai yang pakai. Jadi kalau sudah mereka buka YouTube semua, udah saya kalah kemana-mana. Jadi kalau saya pas ada jadwal kuliah, itu sandi wifi saya ganti. Jadi cuma saya yang pakai gitu, baru saya nggak nge-lag. Karena kebetulan saya masih kuliah, baru di semester 6 ini di PG PAUD juga. Orang yang apa ya, itu pendidikan tanpa batas. Kalau saya selalu bilang bahwa pendidikan itu tanpa batas gitu, nggak ada batas dalam sebuah pendidikan. Mau udah anak 3, mau udah umur berapa, kalau memang mau belajar, ayo. Pendidikan tanpa batas buat anak-anak insan berkemampuan khusus juga ya Kak, pendidikan tanpa batas ya Kak. Mereka juga nggak dibatasi dengan kondisi mereka. Mereka juga layak kok dapat pendidikan. Saya ngejar ilmu kemana-mana. Pokoknya kalau saya dapat info gitu ya tentang apa saya kejar. Sampai kelas terapi, kelas apapun yang masih bisa saya ikuti. Itu gurunya apa udah tahu udah. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa kesendirian itu tidak ada hikmahnya, justru mungkin kalau buat orang-orang yang seperti kita itu, kadang kesendirian itu justru hikmahnya. Karena kita bisa pergi kemana-mana tanpa harus, aduh mikir suami ini di rumah gitu kan ya Kak. Iya memang, ya semua itu memang udah ditakdirkan, memang suruh mulus di situlah gitu kalau saya bilang kayak gitu. Tapi ya itulah, kalau saya sekarang kadang orang tua wali murid juga, ayo Bunda Wulan kegiatan gini. Saya masih harus menyesuaikan karena kendaraan masih numpang orang tua, bergantian dengan orang tua. Jadi ini Bunda ada kendaraan ya, nanti nunggu ada kendaraan. Jadi karena saya benar-benar yang alhamdulillah orang tua juga supporting Kak. Saya bersyukur banget punya orang tua yang supporting 100%. Mereka nggak pernah berpikir ketika saya keluar dari rumah pulang harus bawa uang. Mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Gitu. Jadi lagi-lagi satu frekuensi yang sama gitu, walaupun dunianya berbeda tapi frekuensinya sama. Gitu. Terus anak-anak juga alhamdulillah supporting banget. Mereka kalau ditinggal nggak pernah rewel. Jadi saya kalau siang bagaikan anak gadis yang nggak punya anak, kemana-mana. Anaknya mana? Oh kalau di luar rumah saya nggak punya anak, anaknya di rumah. Kadang kelihatan orang, oh Bunda Wulan santai ya, nggak mikirin anak di rumah. Oh alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. Padahal ya kita percaya aja yang di rumah bisa ngasih, dan anak-anak saya karena lahir di dekat-dekat hutan sana, jadi udah terbiasa seperti udah bebas, biasa hidup bebas, jadi nggak, yang penting dipamitin, Mama hari ini kegiatannya ini, nanti pulangnya jam sekian, ya gitu, udah. Paling pesennya Mama nanti bawa jajan, itu pun nggak setiap hari. Alhamdulillah sekali. Saya benar-benar yang kadang teman juga heran, itu kan nggak ada bayarannya gini, orang tua gimana di rumah padahal ada anak. Alhamdulillah mereka juga selalu berpikir bahwa rezeki itu segala arah dan segala rupa gitu. Ya benar-benar yang tabarakallah banget lah Kak. Itu berkah buat saya. Kak Iva mood. Kak Iva dua-duanya mood. Ternyata kita udah 1 jaman ya. Ada terasa. Apalagi kalau bisa ketemu langsung, ada nggak tidur semalam? Iya ya, aduh luar biasa. Ada nggak tidur ya Kak? Oke. Semangat luar biasa. Iva tuh selalu senang gitu Kak, selalu senang sekali kalau bisa ngobrol dengan orang lain tentang banyak hal ya kan, tidak tertutup dari satu sisi saja gitu.
Karena memang ya itu, kalau kita nggak ngomong gimana? Benar. Terus kita diam aja, nggak ada yang tahu dong. Benar. Kita sama-sama Nggak ada itu yang tadi tahu apa satu yang kita frekuensi. rasakan, ya kan? Orang yang gila ilmu, gila pengen tahunya tingkat dewa. Jadi ada ini, oh saya harus ngerti nih, oh ini ada. Jadi kalau diajak ngomong segala bidang itu rasanya, oh kita kayaknya, oh ya masuk ke sini. Saya gitu sih dari zaman gitu ya Kak. Cuma tiga, jadi udah agak mau melangkah nih yang jauh-jauh, nanti dulu lah gitu, balik dulu lah gitu. Kalau dulu belum punya anak atau masih anak satu, masih enak ya. Sekarang anaknya udah 3 yang satu ini. Aduh, nanti deh kalau yang jauh-jauh, nanti dulu gitu. Apalagi kalau sama yang harus nginep, aduh, saya udah nyut-nyutan kepalanya. Aduh, mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih banyak ya Kak Ulan. Ya, makasih. Nanti kita setiap pekan kita agendakan ya. Oke. Kak Ulan jadi bagian dari sudah istimewa di hatiku. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Kak Ulan, Kak Rani, makasih banyak ya Kak Rani. Quote kita hari ini adalah sampaikan, kemudian sampaikan dengan konsep yang tepat. Sampaikan dengan konsep yang tepat tuh, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Kak Ulan. Kita tutup ya. Oke. Kita hari ini dengan hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih Dada Kak Ulan sehat selalu. Sehat selalu. Salam buat keluarga dan anak-anaknya. Iya, salam juga buat si jagoan yang di sana, sehat selalu buat Kak Iva, buat anak-anak. Pokoknya semuanya dilancarkan biar kita selalu bahagia. Oke, terima kasih. Kita live ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya.